Berita MotoGP hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari bos Monster Energy Yamaha, Lin Jarvis. Berita ketiga dari pembalap KTM Tech3, Miguel Oliveira. Berita terakhir dari pembalap Pramac Ducati, Francisco Bagnaia. Bukan Quartararo apalagi Vinales, Rossi paling konsisten di Yamaha musim ini. Kiprah manis berhasil ditunjukkan pembalap tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, pada gelaran MotoGP 2020. Hal itu pun turut diamini oleh pembalap tim satelit Yamaha, yakni Franco Morbidelli. Morbidelli memandang Rossi sebagai pembalap paling menunjukkan kinerja apik di Yamaha pada MotoGP 2020. Sebab, ia menjadi satu-satunya pembalap di Yamaha yang bisa terus menunjukkan perkembangan dalam hal kinerja. Kondisinya dinilai Morbidelli berbeda dengan tiga pembalap lainnya di MotoGP, yakni Morbidelli, Fabio Quartararo, dan juga Maverick Viñales. Ketiga pembalap ini dinilai terus menghadapi masalah sehingga tampil kurang konsisten pada musim ini. Meski Rossi sejatinya baru naik podium satu kali pada musim ini, ia bisa secara konsisten finish di 10 besar. Posisi terburuk yang ditempati pembalap berjuluk The Doctor itu dalam balapan adalah finish di urutan ke-9 yang terjadi pada MotoGP Styria 2020. Sementara untuk tiga pembalap lain di Yamaha, mereka sudah pernah tercecer dari 10 besar dalam balapan. Hal itu bahkan turut dialami oleh Quartararo yang tengah difavoritkan menjadi juara di MotoGP 2020. Pada akhir pekan lalu, dalam balapan MotoGP Styria 2020, Quartararo harus tercecer ke urutan ke-13. Hasil ini menunjukkan penurunan bagi Quartararo yang di awal musim berhasil merebut 2 kemenangan. Rossi sendiri telah bertindak sebagai pembalap terbaik di Yamaha dalam 3 balapan beruntun. Sejak MotoGP Republik Ceko 2020 hingga seri Styria, ia menyandang status tersebut karena finish lebih baik dari 3 pembalap lain di Yamaha. Satu-satunya pembalap Yamaha yang terus berkembang adalah Valentino Rossi. Kami pembalap lain memiliki banyak fluktuasi, ujar Morbidelli, sebagaimana dikutip dari Tutto Motor iWeb, Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020. Rossi sendiri mengaku lebih merasa nyaman mengendarai motor balapnya pada musim ini. Hal tersebut terjadi berkat kontribusi besar dari sang kepala kru anyar, yakni David Munoz. Munoz dinilai telah memberinya banyak pelajaran berharga kepada Rossi. Dengan begitu, ia senang dengan keputusannya mengganti Silvano Galbusera dengan Munoz sebagai kepala mekaniknya mulai musim 2020. Kepindahan Valentino Rossi ke tim satelit masih tertahan bos Yamaha. Managing Direktur Yamaha, Lin Jarvis, tak menampik bahwa kepindahan Valentino Rossi menuju tim Petronas Yamaha SRT masih tertahan oleh dirinya. Masa depan Valentino Rossi kemungkinan besar baru akan terjawab pada seri MotoGP San Marino 2020 yang akan berlangsung 11-13 September mendatang. Sejauh ini, Rossi sudah dipastikan tak lagi berstatus pembalap Monster Energy Yamaha pada musim depan. Pembalap Italia berjulukan The Doctor itu tak mendapat perpanjangan kontrak sehingga musim ini adalah musim terakhirnya bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut. Posisi Rossi nantinya akan diisi oleh Fabio Quartararo, yang saat ini membalap untuk tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT. Kesepakatan lisan pun sudah terjadi di antara Valentino Rossi dan Petronas Yamaha SRT. Hanya pengumuman resmi terkait kepindahan The Doctor ke tim balap asal Malaysia itu masih belum mendapat tanggal. Menanggapi hal tersebut, Lin Jarvis secara terang-terangan mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan proses kepindahan pembalap berusia 41 tahun itu tertahan. Jarvis merasa hal itu perlu dia lakukan mengingat proses kepindahan Rossi terbilang rumit. Menang di MotoGP Styria, Miguel Oliveira yakin taklukkan MotoGP San Marino 2020. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Miguel Oliveira, optimistis menatap MotoGP San Marino 2020, usai meraih kemenangan pertamanya pada akhir pekan lalu.
Miguel Oliveira membuat sejarah besar, setelah memenangi balapan MotoGP Styria 2020, yang berlangsung di Red Bull Ring, Austria. Pembalap asal Portugal tersebut menang berkat aksi double overtake, yang dia lakukan di tikungan terakhir lap final, MotoGP Styria 2020. Miguel Oliveira mengalahkan Jack Miller, Pramac Racing, dan Pol Espargaro, Red Bull KTM. Saya merasakan perasaan semua orang ketika meraih kemenangan, kata Oliveira dilansir Autores.id dari Speedweek.com. Kemenangan ini terasa istimewa karena merupakan yang pertama, ada banyak kegembiraan, kesenangan, dan adrenalin yang terlibat, ucap Oliveira. Lebih lanjut, Miguel Oliveira mengaku terharu karena bisa mengumandangkan lagu kebangsaan Portugal pada akhir balapan MotoGP. Berbekal kemenangan epik pada balapan MotoGP Styria 2020, Miguel Oliveira pun merasa optimis menghadapi MotoGP San Marino 2020 pada tanggal 13 September mendatang. Oliveira optimistis mampu membukukan hasil yang bagus pada balapan MotoGP San Marino, yang akan berlangsung di sirkuit Misano tersebut. Tidak perlu khawatir pada balapan berikutnya. Kami sudah uji coba di sana dan hasil kami tidak terlalu buruk, tutur Oliveira. Namun, tentu semua ini hanya prediksi. Bagaimanapun, saya tidak sabar untuk ke sana dan memulai balapan lagi, pungkas Oliveira. Tak salah jika Oliveira yakin bisa tampil bagus di MotoGP San Marino 2020, pasalnya KTM bersama Dani Pedrosa pun tengah melakukan sesi tes di sirkuit Misano selama 3 hari 25–27. Rossi dengan senang hati rekomendasikan Bagnaia ke Ducati. Valentino Rossi berharap anak didiknya, Francisco Bagnaia, menjadi penerus Andrea Dovizioso di Ducati. The Doctor dengan senang hati merekomendasikannya. Satu slot kursi pebalap utama Ducati di MotoGP 2021, menjadi sorotan. Hal itu terjadi setelah Dovizioso dan Ducati terganjal masalah gaji jika ingin lanjut bekerja sama. Dovizioso kabarnya menginginkan gaji yang lebih besar. Adapun Ducati kurang berkenan memberikannya, sebab sempat krisis akibat pandemi. Rumor kepergian sang pebalap pun mulai mencuat. Ducati sendiri mulai mencari-cari rider baru. Setelah resmi menggait Jack Miller sebagai pebalap utama di 2021, pilihan Ducati tinggal tersisa Francisco Bagnaia, Pramac Racing, dan Johan Zarco, Reale Avintia Racing. Bagnaia, rider Pramac Ducati, didukung penuh Rossi untuk menggantikan Dovizioso di Ducati. Muridnya di VR46 Academy itu dinilai punya kesempatan luar biasa untuk berkembang jika naik ke tim utama, dan siap direkomendasikan ke pabrikan Italia itu. Saya pikir mereka, Pramac, sangat dekat dengan Ducati, tapi saya berharap untuk Pecco jika masa depannya memang berada di tim pabrikan, kata Rossi dilansir Autosport. Saya akan merekomendasikannya ke tim pabrikan. Di tim Pramac, mereka pasti sudah sangat bagus, tapi pabrikan punya sesuatu yang berada di atas kertas. Saya berharap melihat dia berpakaian merah tahun depan. Itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuknya, kata pebalap Monster Energy Yamaha MotoGP itu. Di MotoGP 2020, Bagnaia sendiri masih tampil angin-anginan. Setelah finish ke-7 di seri perdana, berturut-turut pebalap itu gagal finish dan absen balapan di 4 race selanjutnya.